Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya anak kelas 4 MI Asas Islam Kalibening. Kembali lagi bersama dengan Pak Ian. Di sini kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tema 1, keragaman budaya bangsaku, pokok bahasan bahasa Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian. Apa sih itu pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau bacaan. Nah, biasanya terdapat pada kalimat utama yang terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir dari paragraf. Jadi, gagasan pokok itu bisa terdapat pada satu paragraf. Jadi kalau ada 2 paragraf berarti ada 2 gagasan pokok. Kemudian ada gagasan pendukung. Nah, di sini gagasan pendukung adalah uraian informasi tambahan pada suatu teks yang terdapat pada kalimat penjelas. Jadi kalau gagasan pokok itu kalimat utamanya terletaknya di kalimat utama, kalau gagasan pendukung itu di kalimat penjelas. Nah, kalau pengertian saja pastinya akan sulit. Maksudnya gimana sih Pak? Yuk kita lanjut ke contohnya saja. Ya, di sini contoh ada teks bacaan yang berjudul yaitu Tari Kuda Kepang. Nah, Pak Ian pakai pointer dulu. Oke. Untuk mengerti gagasan utama dan gagasan pendukung, maka kita harus membaca dulu isi dari teks bacaan tersebut. Oke, kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah Tari Kuda Kepang. Tari Kuda Kepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan. Jadi kalimat pertama itu, lanjut kalimat kedua, tari ini bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, tari kuda kepang ini ditarikan dengan penuh semangat. Nah, ini untuk kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempat, dahulu tari ini dibawakan untuk menyambut para raja. Kalimat keempat dan kalimat kelima atau terakhir, sekarang tari ini dibawakan untuk menyambut para tamu, undangan pengantin, dan pejabat tinggi pemerintahan. Nah, jadi di sini di bacaan Tari Kuda Kepang ada 5 kalimat ya, adik-adik semua. Nah, dari paragraf ini kemudian kita cari untuk kalimat utamanya dulu sebelum kita pada mencari gagasan utama. Nah, kalau kita tadi sudah baca, maka kita bisa tahu ternyata kalimat utamanya adalah Tari Kuda Kepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan. Ini adalah kalimat utamanya, di mana kalimat utama ini kebetulan terletak pada awal paragraf. Nah, kemudian kalimat penjelasnya berarti dari mulai kalimat kedua sampai ke terakhir atau sampai ke 5. Nah, seperti itu ya, adik-adik semua. Lanjut. Nah, kita tulis lagi dalam slide yang ini. Di kalimat utama tadi adalah kalimat yang pertama, di mana kalimat utamanya yaitu Tari Kuda Kepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan. Kemudian kalimat penjelasnya adalah kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setelah kita sudah tahu kalimat utama dan kalimat penjelasnya, maka kita bisa mengambil gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari pada teks bacaan Tari Kuda Kepang. Nah, maka jadilah gagasan pokok, yaitu Tari Kuda Kepang asli dari Kalimantan.
Nah, itu diambil dari kalimat utama atau kalimat ke-1. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, yaitu yang pertama ada sejarah tari kuda Gepang, yaitu di kalimat kedua. Kemudian ada suasana ya, itu kurang tari kuda Gepang, yaitu kalimat ketiga. Dan yang terakhir yaitu waktu ditampilkannya tari kuda Gepang, yaitu dari kalimat keempat sampai dengan kelima. Nah, untuk contoh lainnya, kalian bisa dibuka buku Bupena 4A-nya di halaman 39. Ya, itu jadi dari paragraf kita baca, kita telaah, kita cari tuh mana kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya, baru kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung, jadi untuk menyajikan hasil atau hasil kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, kita bisa menyajikan dalam bentuk 3 bentuk, yaitu yang pertama ada diagram. Kalian bisa lihat di halaman Bupena 4A halaman 26. Nah, di situ ada nanti bentuk diagram itu seperti apa. Kemudian ada bentuk tabel, kalian juga bisa lihat di halaman 39 Bupena 4A. Kemudian yang terakhir yaitu penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Itu ada di halaman 52 Bupena 4A. Ya, mungkin itu saja yang bisa Pak Ian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.